Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Junior Pasya di TN. Oke, untuk hari ini kita membahas yang simpel terlebih dahulu mengenai apa? Mengenai pelatih apa ya? Mengenai pelatih hebat di Eropa lah, mati. Untuk itu pelatih hebat yang menurut saya terbaik saat ini yakni Pep Guardiola ya, karena dulu karena Pep Guardiola ini terkenal sebagai pemain di FC Barcelona, maupun dalam arti dia sebagai pemain belum bisa berkontribusi banyak lah, tapi dulunya pernah membawa Barcelona menjuarai Liga Champions Eropa. Dan Pep Guardiola ini baru suksesnya itu bersama di Barcelona di tahun 2008 lah. Pada saat itu kan di tahun berapa ya, 2008 atau 2007 dia sudah di Barcelona FC. Damani kan Barcelona mempunyai pemain yang dulunya bagus-bagus kayak Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel Messi, ya masih banyak lagi. Tentu Pep Guardiola berhasil membawa gaya tiki taka atau dengan gaya tiki takanya ke FC Barcelona, yang membuat Barcelona meraih sextuple lah, meraih 6 gelar lah di Liga Spanyol ya, mungkin waktu itu kok Liga ini ya, Copa del Rey, terus juga Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa waktu itu, sama Piala Dunia antar klub, dan satu lagi apa gitu lupa lah. Tapi intinya dia membawa sextuple atau 6 gelar dari FC Barcelona itu sendiri ya. Tentu emang Pep Guardiola ini merupakan pelatih terbaik saat ini juga lah, yang juga membawa Barcelona berhasil melumat Real Madrid dengan skor 6-2 lah. Emang pada waktu itu Barcelona lagi masa kejayaannya bersama Pep Guardiola. Tentu Barcelona pasti sukses karena berkat Pep Guardiola yang membawa taktik tiki taka lah, yang terkenal dengan ball possessionnya ya. Emang pada saat ini pemain sekarang ini lebih ke main ball position lah. Nah, mati umpan ke pemain tuh lebih penting ya. Namanya tidak egois lah, ya mungkin kayak Manchester City sekarang yang lagi jayanya banget lah sekarang ya. Emang tuh tim yang patut dicontoh ya, urusan umpan-umpannya, terus pemainnya juga banyak penetrasi juga. Yang saya lihat di Barcelona pada zaman Pep Guardiola ini sangat bagus lah. Dan waktu itu selanjutnya juga Pep Guardiola pindah ke FC Bayern Munchen. Itu juga membawa sukses, juga membawa Bayern Munchen menjuarai Liga Jerman lah. Ya pasti walaupun pada saat itu belum bisa membawa Bayern Munchen treble winner lah. Belum ini banget, belum bisa treble winner. Nah, itulah Pep Guardiola ya di Bayern Munchen pada saat itu. Nah, kemudian dia pindahlah ke Manchester City sekitar tahun berapa ya, 2015 atau 2016 gitu. Dia udah pindah, tetapi butuh, dan waktu itu emang Manchester City belum ini banget lah, belum sukses karena kan waktu itu juara Liga Inggris itu bergantian. Ada Chelsea dulu, ada waktu itu tim kejutan kayak Leicester City bisa juara dulu, sama Manchester United lah, satu sama Liverpool lah. Waktu itu Liverpool baru bangkitnya 2019. Dan pada saat itu Pep Guardiola meracik lagi dengan formasi 3-2-4 yang formasi kita kenal saat ini ya, formasi 3-2-4-1 atau 3-4-2-1 lah. Itu formasi dari dia selama memegang Manchester City, yang membuat Manchester City ini meraih treble winner di tahun 2022 sampai 2023 lah, di mana Manchester City bisa menjuarai
Piala FA, Liga Inggris, dan juga Liga Champions Eropa. Tentu dengan striker yang saat ini yang masih striker Erling Haaland lah. Pemain yang ini kan memiliki postur yang tinggi dan bisa mencetak gol ke gawang lawan lah. Dan mati dia kan ibaratnya monster sepak bola saat ini lah. Mungkin beda dengan gaya Kylian Mbappe yang menggocek-gocek lawan terlebih dahulu, baru dia penetrasi lurus baru bisa mencetak gol lah. Ya mungkin pelatih yang hebat sekarang yang di Eropa ya itu masih dipegang Pep Guardiola, karena kejeniusannya dalam dalam melatih tim seperti dulu FC Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City lah. Tentu yang pasti yang formasi yang dipakai pasti waktu itu 4-3-3, 4-2-2, 3-4-2-1, 3-2-4-1 lah. Itu yang 4 formasi yang dipakai lah. Dan emang Pep Guardiola ini pasti dia tahu gitu kepada pemainnya seperti apa gitu-gitu. Ke pemainnya kayak gimana, antara ada masalah atau gimana dia yang nenangin gitu. Dia lebih sosok peduli. Walaupun gitu kan pada saat dia melatih juga kan dengan sangat dia melatih Manchester City juga dengan sangat keras banget lah. Dengan teriak-teriak dengan teriak-teriaknya ke pemain agar supaya pemain tuh lebih semangat, lebih fokus lah dalam bermain sepak bola. Karena emang kan tujuan sepak bola itu kan adalah memenangkan laga lah. Ya tentu sekarang itu zamannya, mungkin yang sekarang kita kenal kan zamannya ball position ya, beda kalau zaman dulu kan yang kita kenal kayak Catenaccio dari Italia kan mainnya kan 3-5-2 yang terkenal, formasi yang sangat terkenal banget 3-5-2 itu emang zamannya ya, mungkin kayak Juventus, AC Milan, Inter Milan, dan juga tim nasional Italia. Tetapi kan memang zaman sekarang kan lebih ke direct lebih ke ball position dan direct football lah, atau bermain secara langsung lah. Nah nanti pemain belakang mengirim umpan langsung kepada pemain ke depan lah itu. Ya mungkin kalau Pep Guardiola ini lebih mengutamakan kerjasama dalam tim lah, dalam arti mengumpan bola terus kepada pemain, terus kepada pemain lagi ya, dan seterusnya. Itu yang filosofi yang dia terapkan. Efek dari Pep Guardiola ini bertemu dengan Johan Cruyff, karena sejatinya itu sepak bola itu adalah permainan tim, bukan permainan individu. Ya mungkin kita contoh kayak sekarang kan mungkin emang sepak bola itu lebih mengutamakan kerjasama daripada duel antara pemain satu kepada pemain lainnya. Emang ya itu yang bisa tergantung dari timnya itu bisa membawa kemenangan. Dan tentu juga kita harus harus bisa menghormati banget lah dengan sosoknya Pep Guardiola ini kan, yang membuat Manchester City ini menjadi tim terbaik lah di Liga Inggris maupun di Eropa lah yang kita kenal sekarang lah. Karena pada dasarnya dulu Manchester City merupakan tim papan tengah lah yang belum ini banget, kadang promosi dulu degradasi kan waktu lagi zamannya Manchester United lagi bangkit di akhir di era 90-an sampai 2010-an lah. Itu MU atau Manchester United lah, pada saat di tangan Sir Alex Ferguson yang sangat sangat disiplin banget lah kepada para pemainnya lah. Sampai David Beckham lah waktu pada saat itu dilempar sepatu oleh Sir Alex Ferguson yang membuat David Beckham pindah ke Real Madrid lah. Ya itu sih yang mungkin ya pelatih Indonesia harus menerapkan strategi dari pelatih Pep Guardiola. Kalau sekarang di tim nasional Indonesia paling ya kita kenal Sintayong ya. Sintayong juga sama sih keras juga dia kepada pemain tim nasional Indonesia, mungkin dalam menyuruh kepada pemain tim nasional Indonesia untuk memakan yang sehat lah. Memakan sehat dan juga olahraga yang teratur lah. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.